Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan lanjutin yang kemarin, masih ngomongin tentang pembiayaan jangka panjang. Nah, kali ini kita akan ngomongin kenapa struktur kapital itu atau struktur modal itu penting atau capital structure itu penting. Yang pertama, kalau kita ngomongin tentang capital structure, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sering ditanyakan dalam kasus ini. Yang pertama, paling sering pertanyaan yang akan ditanyakan adalah apakah sumber pendanaan akan berpengaruh terhadap bisnis? Apakah komponen atau proporsi yang kita punya mengenai sumber pendanaan itu akan berpengaruh terhadap bisnis? Nah, dari sini sebenarnya jawabannya satu, ya, pasti akan berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang pendanaan, itu kan bisa dikatakan berpengaruh terhadap berapa jumlah ekuitas, berapa jumlah liabilitas. Nah, dari jumlah-jumlah tersebut nanti akan tahu kalau misalnya kita terlalu banyak hutang, pasti kan di dalam kegiatannya akan mikir, oke, nanti akan kita sisihkan untuk pembayaran angsuran. Satu sisi lain, kalau misalnya terlalu banyak modal, kita harus bisa dikatakan memutar otak lagi, gimana caranya supaya dana yang kita punya efektif dan kita bisa mengembalikan kepada investor itu sesuai yang mereka harapkan. Jadi, apakah sumber pendanaan akan berpengaruh? Jelas, itu sangat berpengaruh. Pertanyaan yang kedua, apakah proporsi sumber pendanaan itu penting? Seperti yang kita tahu, itu adalah capital structure. Sepenting apa dalam sebuah bisnis? Penting. Karena itu akan berkaitan bagaimana keputusan yang akan kita ambil. Apakah kita terlalu banyak hutang atau tidak? Dan yang ketiga, ini pertanyaan yang sedikit menjebak. Apakah jumlah pengeluaran operasional bisnis terpengaruh oleh capital structure? Jawabannya adalah tidak. Misalnya gini, teman-teman lebih banyak punya hutang dibandingkan dengan modal sendirinya. Katakanlah proporsi modal kalian 60% dari hutang dan 40% modal sendiri. Apakah ketika kalian lebih punya banyak hutang dibandingkan modal sendiri, maka gaji karyawan kalian akan dikurangi, penggunaan listrik kalian akan dikurangi, atau kegiatan operasional kalian akan dipotong anggarannya? Enggak kan? Nah, jadi harus diingat di sini adalah pengeluaran operasional. Seperti yang kita tahu, pengeluaran operasional adalah biaya yang keluar untuk kegiatan operasionalnya sehari-hari. Nah, kalau misalnya entah dari mana sumber dananya, itu tidak terpengaruh. Jadi walaupun lebih banyak hutang atau lebih banyak modal sendiri, ya pengeluaran operasionalnya akan tetap segitu. Memang tidak terpengaruh, tapi mereka masih ada satu korelasi satu sama lain walaupun tidak langsung gitu. Dan yang terakhir, apakah capital structure berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Nah, ini mungkin teman-teman yang sering mendengar nilai perusahaan. Yang banyak yang mengatakan, oh nilai perusahaan A mengatakan itu bagus, nilai perusahaan B cukup. Nah, kita kulik lagi, sebenarnya nilai perusahaan itu apa sih? Kalau kita berbicara tentang nilai perusahaan itu adalah nilai atau skor yang menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan. Perusahaan itu dikatakan baik atau tidak. Nah, kalau sebelumnya di awal-awal kita mempelajari tentang financial foundation, kita sudah mempelajari 6 rasio yang mempelajari tentang kinerja perusahaan. Nah, 6 rasio tersebut bisa dikatakan sebagai melihat apakah nilai perusahaan bagus atau tidak, kinerjanya seperti apa. Jadi simpelnya nilai perusahaan itu melihat kinerja perusahaan. Tapi kalau nilai perusahaan ini akan tergambarkan dari harga saham yang mereka lempar ke pasaran. Nah, nanti investor akan melihat, oh kira-kira perusahaan tersebut layak nggak ya saya invest di sana? Gitu. Nah, dari sini nilai perusahaan ini kan sudah tergambar dari harga saham. Nanti ke depannya akan dilihat lagi, apakah nilai saham tersebut sesuai dengan keuntungan yang didapat atau tidak. Misalnya, harga sahamnya kisaran 4.000 per lembar. Itu cukup tinggi, 4.000 nih. Nah, apakah sesuai dengan keuntungan yang didapat atau tidak? Jangan sampai harga sahamnya tinggi, tapi keuntungannya dikit, atau justru rugi. Berarti nilai perusahaan tersebut jelek. Nah, konsepnya seperti itu. Jangan sampai nilai perusahaan dilihat dari harga saham itu tinggi, tapi ternyata keuntungannya tidak sesuai. Nah, apakah capital structure berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Jelas.
capital structure akan sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena struktur modal atau capital structure itu kan berkaitan dengan bagaimana penggunaan ekuitas dan liabilitas, penggunaan hutang dan penggunaan modal sendiri terhadap pengelolaan asetnya. Nah, makanya struktur modal ini atau komponen ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena kalau terlalu banyak hutang untuk asetnya juga tidak bagus, terlalu banyak modal sendiri juga tidak bagus. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai pembiayaan. Pembiayaan jangka panjang, ada keuntungan dan kerugiannya, sudah jelas. Di mana-mana pasti ada pro kontranya. Nah, kita bahas lagi nih yang dari segi keuntungannya. Kalau berbicara tentang keuntungannya, yang pertama, ketika teman-teman meminjam dalam jangka waktu yang lebih panjang, otomatis angsurannya akan lebih kecil per bulannya. Misal gini, kalian butuh 50 juta. Pinjam 1 tahun sama pinjam 5 tahun. Otomatis angsurannya akan lebih murah yang 5 tahun dibanding dengan yang 1 tahun. Karena yang 1 tahun 50 juta dibagi 12, sedangkan untuk yang 5 tahun berarti 50 juta dibagi untuk 5 tahun. 1 tahunnya kalian harus membayar 1 juta. Kasarannya seperti itu. Yang kedua, jumlah yang didapatkan bisa lebih banyak karena biasanya ketika kreditor memberikan pinjaman, mereka akan melihat jaminan kita apa, lama pinjaman kita berapa, dan jumlahnya berapa. Biasanya ketika semakin panjang kalian meminjam, jumlah yang bisa kalian dapatkan atau pembiayaan atau yang kalian dapatkan akan makin besar. Dan yang ketiga, bisa menyesuaikan inflasi dengan baik karena tergantung dari teman-teman pinjamnya kapan. Karena kalau misalnya inflasi itu adalah kenaikan harga yang terus-menerus. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan pinjaman jangka panjang, biasanya akan lebih mudah dalam penyesuaian inflasi. Dan yang terakhir, ini yang paling ketara adalah tingkat bunga lebih rendah. Semakin lama teman-teman pinjam, maka tingkat bunganya akan makin rendah. Biasanya seperti itu. Cuman kalau misalnya terlalu banyak juga dalam pembiayaan jangka panjang, pasti ada kontranya. Kita udah ada nih pronya. Kontranya apa sih? Kontra yang pertama adalah atau kerugiannya yang pertama, kemungkinan bangkrut akan lebih tinggi. Jelas. Karena biasanya kalian pinjam uang dalam 5 tahun lebih banyak, nanti kalau tiba-tiba di tengah hancur atau tiba-tiba di tengah anjlok, ya bangkrutnya lebih mudah dibandingkan yang lebih sedikit atau lebih sebentar. Yang kedua, semakin tinggi banyak kamu pinjam dana, otomatis biaya modal yang dikeluarkan akan makin tinggi juga. Karena akan ada dari biaya-biaya A, B, C, dan D. Perhitungannya lebih banyak, maka biaya modalnya akan makin tinggi. Dan yang ketiga adalah distraksi. Ketika kita ngomongin tentang manajemen keuangan itu tidak hanya ngurusin tentang pembiayaan saja. Ngurusin A, B, C, dan E. Sampai mulai dari anggaran, kas, lalu nanti kita bagaimana kita nge-support dari segi operasional, nge-support dari segi marketing, HR, dan yang lainnya. Tapi kalau kita terlalu banyak hutang, maka dari pihak manajemen keuangan mereka hanya fokus kepada bagaimana membayar hutang-hutang tersebut, sehingga akan terjadi distraksi pada sisi manajemen. Nah, jadi penting bagi sebuah perusahaan untuk menentukan kira-kira komposisi mana sih yang paling efektif, komposisi mana sih yang paling efisien bagi perusahaan mereka. Dengan komposisi yang nanti yang akan kita bahas selanjutnya, itu disebut dengan optimal capital structure atau struktur modal yang optimal. Kira-kira komposisi yang cocok yang kita terapkan di sini itu seperti apa? Di usaha kita apa? Di bisnis kita itu seperti apa? Oke, sampai di sini dulu sebab kali ini, akan kita lanjutkan di sub selanjutnya. Terima kasih.